Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya saya minta ini dulu, yang belum on kameranya, buka kamera dulu. Sudah, Bu. Nona Tami. Sudah, Bu. Ya, buka kameranya. Apa lagi? Ibu Sus, Nona Susi. Buka kameranya dulu. Bu, Nona ada Bu, sudah. Sudah, Oke, Bu. nah, oke, sekarang sudah kelihatan semua wajahnya. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya hari ini, kita berdoa dulu. Nona Susi bisa pimpin doanya? Nona Susi, Ya, Bu. pimpin doanya dulu. Oh iya, baiklah teman-teman, sebelum kita mengikuti pelajaran, baiklah kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Oke. Doa selesai. Oke, terima kasih Nona Susi. Sama, Bu. Saya minta Nyong Hendrik itu tutup ini mic-nya dulu. Oh ya, Bu. Nah, ya. Oke, jadi hari ini kita belajar tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 3 pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 6. Ini wajah-wajah ngantuk ya. Masih semangat ya? Masih, Bu. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Ini udah pembelajaran terakhir ini, harus semangat pulang. Oke, jadi hari ini Semangat. tujuan pembelajaran kita yaitu jadi nanti kalau sudah belajar, setelah belajar nanti kalian nanti bisa menilai komentar tentang pesan moral yang terdapat dalam cerita berdasarkan pendapat pribadi. Kemudian nanti kalian bisa menyajikan pendapat tersebut. Nanti kalian kalau sudah menyampaikan pendapat, nanti ada saling komentar, itu nanti kita sajikan. Kemudian kalian juga nanti bisa membedakan sikap yang baik dan tidak baik. Nah, nanti setelah belajar itu kalian bisa dapat manfaatnya. Itu tujuan kita belajar. Oke, sekarang kita mulai pembelajarannya dengan menyimak video. Tapi sebelumnya saya ingatkan ya, kalian harus memperhatikan videonya baik-baik. Karena kalau nggak perhatikan, nanti kalian nggak bisa menjawab pertanyaan ataupun mengerjakan soal-soal latihan. Paham? Paham, Bu. Iya, Bu. Paham. Lori, Devi, on kamera dong. Jaringan, Bu. Mbak Lori pengamat, Bu. Oh, sorry. Oke, ini videonya kalian simak ya. Oh, kelihatan nggak? Belum, Bu. Belum, Bu. Hendrik, you punya ini. Mic dulu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ih, gambarnya bagus, Bu. Ya dong. Nah, perhatikan ceritanya ya, disimak baik-baik biar nanti bisa jawab pertanyaan teman, pertanyaan guru, dan mengerjakan tugasnya. Oke. Suaranya ada ya? Suaranya? Sudah suara. Oh, sabar. Aduh, ikan goyang. Bisa. Ada, tunggu sabar, sebenarnya ada suaranya. Ikannya lucu, seperti Hei, dengar dulu. Perhatikan, ini ada tulisannya, ada tulisan-tulisan. Oh, saya punya tidak bisa lihat gambarnya, Bu. Oh, jaringan itu, jaringan dia. Jaringan karena ini video, jadi agak kena berat. Di sini saya terangkan saja untuk ini, untuk Maria. Ini ada kisah tupai dan ikan gabus. Oh ya, ada ceritanya saya ini ya, ada di share di ini. Nanti bisa lihat atau nonton di Google Classroom. Oke, sudah menyimak semua? Sudah, Bu.
Oke, sudah. Apa yang kalian lihat di dalam cerita tadi? Halo? Apalagi? Lihat ikan, Bu. Tupai. Bayu. Kalau Sungai. oh, mantap. Lihat ikan goyang, Oke, Bu. good. Oke, sekarang ada yang tahu nggak sih tadi judulnya apa? Tupai dan ikan gabus, Bu. Ada yang lain? Bacanya apa ya? Halo? Kisah. Tidak melihat, Bu. Ikannya saja. Ikannya saja. Atau Kisah memang belum tupai dan ikan gabus. Oke, mantap. Nah, sekarang yang di dalam video tadi itu gambarnya sedang berkelahi, berteman atau apa ya? Kalau lihat dari gambarnya. Sedang menengok. Dengarkan dulu pertanyaannya, Ima. Yang saya tanyakan, apakah tadi yang di dalam gambar itu ikan dengan tupainya itu sedang bertengkar, berkelahi atau lagi berteman begitu? Berjoget, Lagi Bu. Berjoget, berarti lagi joget senang ya? Berteman. Berteman. Boleh. Bersahabat. Nah, sekarang kita lihat berikut ini. Ya, tadi ada yang sudah mengatakan sudah lihat tempatnya ada apa? Ada sungai. Di situ lihat ininya. Nah, sekarang apa kaitannya? Saya bertanya tadi tentang itu. Kaitannya adalah ini. Nah, jadi di dalam cerita tadi itu ada yang namanya unsur-unsur intrinsik cerita. Nah, hal-hal yang unsur-unsur yang ada di dalam cerita, bukan di luar ceritanya. Di dalamnya itu misalnya yang pertama, kalian bisa lihat di sini. Ada yang pertama itu adalah tema. Tema itu pokok atau gagasan utama sebuah cerpen. Nah, ini juga ada di Classroom ya. Jadi nanti kalian bisa download kemudian dicetak print. Yang kedua itu tokoh dan penokohan. Dalam penokohan dituliskan tokoh dan watak dari tokoh. Siapa itu tokoh atau apa itu tokoh? Nih, ada yang bisa membacakan? Apa itu tokoh? Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita, Bu. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Kemudian yang ketiga itu ada latar. Latar dibedakan menjadi latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Nah, ini kalau latar tempat itu, latar tempat menjelaskan di mana kejadian atau peristiwa dalam cerpen terjadi. Kalau latar waktu menjelaskan kapan kejadian atau peristiwa dalam cerpen terjadi. Latar suasana menjelaskan gambaran suasana dalam sebuah cerpen. Ini masih ada lagi. Yang keempat, alur atau plot adalah rangkaian kronologi peristiwa. Kronologi itu artinya perjalanan, urutan, rentetan waktunya, rentetan peristiwanya. Nah, kemudian ada alur itu dibedakan menjadi alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Nah, nanti kalian bisa baca lebih jelas nanti yang di-download di Classroom ya, pelajari baik-baik. Yang kelima, itu ada sudut pandang yang berisi pandangan pengarang terhadap cerpen. Cerita pendeknya tadi kan cerita pendek hanya dalam bentuk video. Kemudian yang keenam, amanat atau pesan moral. Nah, pesan ini yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui ceritanya. Yang ketujuh adalah gaya bahasa, yaitu untuk memberikan kesan yang lebih menarik dengan menggunakan majas. Sekarang Ibu Guru mau tanya, pernah tidak mendengar kata atau kalimat pesan moral sebelumnya? Kenapa, Henry? Pesan moral dari cerita tersebut, Bu? Bukan. Apa itu pesan moral? Ada yang tahu? Tami, bisa bantu temannya? Tidak tahu, Bu. Tahu. Kalau Fitri, sudah pernah dengar tidak? Mungkin itu ya, Bu, pesan yang ada di cerita ya, pesan baik itu ya, Bu. Oke, mantap. Kalau Umi? Tidak tahu. Belum tahu. Oke, jadi pesan moral itu pesan yang baik yang disampaikan dalam cerita yang bisa kita contoh
Nah, itu namanya pesan moral, pesan yang baik yang bisa kita jadikan contoh, bisa kita jadikan teladan di dalam hidup kita. Oke, sekarang apa yang kalian dapatkan atau yang telah kalian simak tadi di video itu, kira-kira menurut kalian apa pesan moralnya? Dalam kehidupan Apa pesan moral dari? Oke, silakan. bertengkar, dalam kehidupan sehari-hari harus Oke, tidak boleh. mantap Hendrik. Hendrik kalau habis ngomong matiin ininya deh, mic-nya. Oke, makasih. Bu Imah. Bu Imah, Nona Imah. sorry. Iya, Bu. Kalau Nona Imah tadi habis menyimak filmnya, kira-kira pesan moralnya apa ya? Harus saling tolong menolong, Bu. Oh, mantap. Kalau Bu Lastri, Bu, ya. Halo, suaranya putus-putus, Ibu. Lastri. Oh iya, mungkin jaringannya Ima. Lastri, open mic-nya. Buka itu mic-nya, biar kedengaran suaranya. Oke. Terima kasih Kita ya. harus berteman dengan sesama di sekitar kita, Bu. Oke, Udah, mantap. Mantap jawabannya, berarti menyimak filmnya ya, videonya. Oke, ingat. di sini kita lihat nilai-nilai Pancasila. Kalian lihat, sila keberapa ini? Pertama, Bu. Nah, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau dari gambar ini, apa yang bisa kalian lihat ini dari gambar ini? Coba siapa sih lagi yang nanti ngantuk semua ini? Umi. Beribadah, Bu. Oke, beribadah. Hendrik. Ya, kalau saya mengamati gambar itu, Bu, itu adalah 6 agama yang ada di Indonesia itu, Bu. Oke, Ada agama. mantap sekali pengamatannya. Oke, sekarang lihat untuk yang kedua. Nah, sila keberapa ini? Kedua, Bu. Sila kedua, Apa Bu. bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang adil dan beradab. Oke, gambar apa yang bisa kalian lihat di sini? Jelas nggak ya? Jelas, Bu. Gambar apa ya? Ada yang bisa jawab? Membantu. Korban bencana. Iya. Terus apa lagi? Sopan. Sopan. Tidak kasar. Membantu adik belajar. Mantap, oke. Kemudian untuk sila ketiga, nah, bunyinya Persatuan Indonesia. Nih contoh-contohnya seperti ini. Ini yang sedang apa ini mereka ini? Sedang gotong royong. Royong Membersihkan kelas. Oke, kalau yang di bawah ini yang gambar apa sih? Lagi ngapain ini? Menjenguk iya. yang sedang sakit. Temannya. Kalau ini sila, sakit. ini sila keberapa? Keempat. Oke, apa bunyinya? Rakyat yang dipimpin oleh oleh hikmah. hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, mantap. Sudah hafal semua. Jangan ada yang tidak hafal lagi Pancasila ya. Nih, ini kira-kira kalau kalian amati gambar apa sih ini? Musyawarah, Bu. Lagi bermusyawarah. Ini musyawarah di kira-kira di mana nih? Di warung. Kelas bukan sekolah. Di sekolah itu terlalu luas. Jadi kalau lihat gambarnya ini ada kursi, berarti mungkin kelas. Kalau ini Di masyarakat. Di rumah, di masyarakat. Oke, kelihatan semua ini ya. Gambarnya ada bapak-bapak, ibu-ibu. Oke, kalian sudah paham. Sekarang ini sila keberapa? kelima. Apa bunyinya? Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, gambar apa yang kalian lihat di sini? Gambar bermain, Bu. Kita lihat. Bermain apa dia? Bermain bola. Kemudian yang bawah lagi. Ini orang lagi ngapain ini kartun-kartun?
Ini gambar apa? Bu nangis apa atau gimana ini, Bu? Ini ketawa. Jadi ini ini Ketawa, orang lagi berkumpul, iya. berkumpul bareng keluarganya sepertinya ya. Nah, jadi dia lagi bercanda-bercanda sama keluarganya. Kemudian ini lagi berkumpul sama teman, mungkin membahas sesuatu. Berkumpul. Oke. Oke, mantap. Oke, mantap. Sekarang jika kalian tadi telah menyaksikan menyaksikan video tadi, video ceritanya, itu kan tadi sudah ada, kalian sudah menyimak ada unsur-unsurnya. Tadi kalau latar tadi sudah dibacakan kan? Kalau tadi di video cerita tupai dan ikan gabus itu latarnya di mana ya? Latar tempatnya di mana? Di sungai, Bu. Di sungai. Oke, mantap. Kalau tokohnya ada yang bisa? Siapa aja tokohnya? Tupai dan ikan gabus, Bu. Oh, mantap. Terima kasih. Bisa tidak kalau Tami memberikan kira-kira dari cerita video tadi itu apa pesan moral di dalam cerita tersebut dan kaitannya dengan sila keberapa? Bisa tidak? Bisa, Bu. Oke, silakan. Tadi ceritanya saling tolong-menolong ya, Bu? Iya. Terus silanya kalau saling tolong-menolong itu berarti sila 2 boleh, Bu? Sila kedua, apa bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak boleh ya, Bu? Berarti sila keberapa, Bu? Kita tunggu yang lain. Kira-kira yang lain silakan tanggapi. Itu Tami katanya tadi tolong menolong berkaitan dengan sila kedua. Siapa yang bisa menanggapi? Cocok tidak? Lastri, mungkin bisa. Salah tidak itu punya Tami jawabannya? Bu, mungkin saya sila keempat bisa, Bu. Kelima. Tuh ada sila keempat. Tuh kelima. Kalau Fitri? Sila kedua, Bu. Hendrik? Sama kayak Mbak Tami. Kalau Hendrik, sila kedua katanya. Fitri? Saya, aduh Bu Guru nih. Sila kedua, Bu. Sila kedua. Kalau Tapi tadi semua sudah mengatakan kalau pesan moralnya adalah tolong menolong. Cuman kaitannya aja dengan sila-silanya. Kalau Umi, menurut Umi, sila keberapa dia? Yang kaitannya dengan tolong menolong dalam cerita ikan gabus dan tupai. Umi, mic-nya Umi. Umi ngantuk itu, Bu. Umi, Bu. Mic-nya. Sila ketiga. Sila ketiga, oke. Sila ketiga itu bunyinya Persatuan Indonesia. Oke, karena tadi semua sudah menjawab bahwa pesan moral dari cerita tupai dan ikan gabus itu adalah kita harus saling tolong menolong. Jadi banyak pendapat tadi ya. Coba tadi Hendrik apa sih? Coba diulang biar teman yang lain dengar. Apa tadi pesan moralnya? dalam kehidupan sehari-hari kita harus saling tolong menolong, tidak boleh bertengkar. Oke, jadi jangan suka bertengkar ya. Kemudian kalau Umi, Saya lupa Ibu tadi. makanya tidak perhatikan dengan baik ceritanya, padahal menarik loh. Susi, apa kira-kira? Jaringan, Bu. Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya, apa pesan moral dari cerita dalam video tadi? Kalau Lastri, Ya, Bu. apa pesan moralnya? Dan moralnya tadi saya tidak sempat nonton, Bu. Jaringan saya tidak sampai, Bu. Aduh, kalau Ima, Angin, Bu. Ya, Bu. apa pesan moralnya? Kalau umpama ada teman yang sakit, kita harus menjenguknya, Bu. Terima kasih Ima, sangat lengkap. Jadi pesan moral yang ada di dalam video tadi itu adalah kita harus saling tolong menolong, membantu teman yang sedang kesusahan.
Nah, sekarang kalau sudah tahu semua pesan moralnya, sekarang kaitannya. Tadi Tami bilang berkaitan dengan sila kedua. Ada juga yang mengatakan berkaitan dengan sila ketiga. Siapa ada yang mengatakan sila keempat ya, Lastri? Lastri nanti baca baik-baik ya. Jadi tadi itu kalau sila keempat biasanya berkaitan dengan musyawarah. Oke? Nah, jadi lebih tepatnya pesan moral yang terkandung dalam video itu berkaitan dengan sila sila keberapa? Dua, Bu. Kalau menjawab ke mic-nya, sila keberapa? 2, Bu. Oke, sila kedua. Apa bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan kalian sudah tahu semua tadi pelajaran kita hari ini itu kaitannya pesan moral dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau di dalam cerita video tadi, dalam cerita Tupai dan Gabus, ada tidak yang kalian lihat sikap baik dan tidak baik dari tokohnya? Yang baik, tidak ada yang tidak baik. Baik Ada semua. tidak? Baik semua ya? Kalau Tami? Ada tidak Ya, ya Bu. sikap? Ada tidak sikap yang baik dan tidak baik di dalam video tadi? Ada, Bu. Coba disebutkan. Sikapnya baik, Bu. Yang mana Sikap yang dikatakan baik. Apa sikap baiknya? Sikap baiknya tadi menolong, Bu. Kalau menolong itu berkaitan dengan sila ada yang minta menjawab, bantu ibu guru. Sikap baik itu tolong menolong, berkaitan dengan sila Kedua, Bu. harus dihafal lagi tuh, karena tadi sudah terangkan. Oke, yang tidak baiknya ada tidak? Nah, jadi dalam cerita tadi itu ada ikan hiu. Ikan hiu itu baik atau gimana ya? Dia agak bodoh begitu, gampang diperdaya. Nah, itu kurang baik itu, karena kurang tanggap, kurang cerdas, makanya dia gampang diperdaya. Oke. Nah, itu salah satu contoh yang tidak baik. Nggak mau belajar, Bu, ikan hiunya, Bu. Jadi bodoh. Betul. Iya, betul. Mantap. Pintar menyimak ini. Tami. Oke. Nanti setelah materi ini selesai, kalian bisa mengerjakan LKPD yang ada di Classroom. Jadi itu LKPD-nya nanti kalian setorkan pada jam 3 sore. Ini pagi ya. Ini cetak pagi. Jadi kalian setorkan, saya tunggu sampai jam 3 sore. Kemudian ada evaluasi juga yang punya. Besok ada. Kenapa Henry? Kalau telat boleh nggak, Bu? Kalau telat ya nilainya pasti kurang. Berbeda dengan yang nyetornya tepat waktu. Ya. Fitri Ini sukanya nanti telat, kalian Bu. Dimarahi saja, Bu. jangan dimarahin, nanti dia tidak masuk sekolah lagi gara-gara takut tidak mau belajar lagi dengan ibu guru. Tunggu, ini saya perlihatkan dulu LKPD-nya. Yang punya printer, Tidak ada. yang punya printer itu Ya, tukang fotokopi, Bu. Nggak punya printer. iya boleh. Ya boleh. Biar ini bisa isi langsung di LKPD-nya kalau bisa di print. Lihat, Bu. Iya, Bu. Jadi nanti kalian di sini, Iya. di sini nanti isi namanya. Nama kalian tulis di sini, yang print out. Jadi yang belum bisa atau tidak bisa print out, silahkan tulis di bukunya, ya, di buku temanya. Nah ini ada kegiatan 1. Ini tadi kita sudah diskusi semua ini. Nanti kalian tinggal ingat, oh tadi belajar ini, ya kan? Tinggal tadi sudah dijawab-jawab ini. Tinggal kalian kalau cermat memperhatikan pelajaran bisa jawab. Nah, nanti kalian tinggal isi di sini ya. Ingat yang tidak nge-print out ini bisa langsung tuliskan soal dan jawabannya di buku tulisnya ya. Nanti yang yang udah nemuin jawabannya isi, nanti kita presentasikan di pertemuan berikutnya. Oke, sudah jelas semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Nah, sekarang kalian sudah belajar dari tadi, sudah nonton video, sudah tahu apa itu pesan moral, kemudian apa kaitannya dengan berkaitan dengan sila-sila keberapa saja, kemudian ada perilaku baik dan tidak baik. Nah, itu semua ada di dalam materi ini nanti untuk membantu kalian di mengisi
mengerjakan tugas, kemudian ada evaluasi juga di classroom, silahkan nanti dibuka, kerjakan dan setorkan tepat waktu. Kesimpulan kita hari ini bahwa di dalam sebuah cerita itu mengandung unsur-unsur intrinsik. Nah, tadi ada unsur intrinsik, ada alurnya, ada temanya, ada tokohnya, semua sudah tahu. Kemudian ada pesan moralnya. Nah, intinya hari ini kita belajar tentang pesan moralnya. Oke. Kemudian kita juga sudah lihat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sila pertama itu mengandung nilai-nilai ketuhanan. Contohnya itu seperti beribadah, kemudian saling menghargai. Kan tadi ada gambar kan, itu beribadah tapi di dalam tapi gambarnya itu ada yang berbeda agama gitu. Itu namanya saling menghargai antar umat beragama. Kemudian sila kedua itu saling tolong menolong. Ya kan, saling membantu. Kemudian di sila ketiga tidak berkelahi, yang kalian jawab semua tadi itu. Kemudian yang keempat ada musyawarah, contoh-contohnya sudah kalian lihat tadi. Kemudian yang kelima, ada yang bisa membantu? Bermain bola bersama-sama, Bu Guru. Oke. Memberikan hak-hak yang bisa bikin kita senang begitu. Ya kan? Nah, itu tadi ada gambar-gambar di situ, nanti kalian bisa lihat. Yang untuk lebih jelasnya kalian bisa baca ulang kembali materi yang itu. Sebelum kita tutup pelajarannya, you can see here, kalian bisa lihat saya di sini. Coba buka kameranya yang belum buka, Devi, Hendrik, buka kameranya. Oke. Kalian tahu lagunya tik 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 bunyi hujan? Tahu? Ya, Bu. Ya, Bu. Di dalam lagunya itu ada kata benda. Ada kata benda. Tahu? Ya, Bu. Tutup mic-nya dulu, kan? Biar jelas petunjuknya. Jadi di dalam lagunya itu ada kata benda, ada hujan. Ya kan? Apalagi kira-kira hujan, air. Ya kan? Genteng. Genteng. Oke, mantap. Genteng. Oke, sudah tahu kan? Oke, jadi sekarang ini biar kita nggak tegang, guru juga tegang tadi. Oke, sekarang setiap kita nanti buka mic, kita nyanyi sama-sama, kemudian setiap menyebut kata benda, kita harus tepuk tangan. Paham? Contohnya, Paham, contoh ya, Bu. contoh. Tik 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 bunyi hujan di atas genteng, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting pohon dan kebun basah semua. Nanti dapat hukuman yang tidak tepuk tangannya salah. Oke. Ini ya, siap. Oke. Mic-nya sayang. Nih diperbaiki dong. Oke, kita sama-sama ya. Oke. 1, 2, 3. Tik, buka ininya, buka mic-nya. Buka mic-nya semua, biar kelihatan suaranya. Katanya suruh tutup tadi. Enggak usah, sorry tadi lupa. Itu mengganggu. Nah, biar nggak tegang kan. Oke, 1, 2, 3. Tik 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 bunyi hujan. Air Oke, terima kasih untuk pertemuannya hari ini. Oke, karena pembelajaran kita sudah selesai, semoga kalian bisa mengerti, bisa paham dengan materinya, belajar sore ini juga senang, tidak tegang lagi. Kita tutup pelajarannya dengan berdoa. Ada yang bisa memimpin doanya? Silahkan Umi, pimpin doa. Baik, Ibu. Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Terima kasih. Oke, terima kasih Umi. Terima kasih anak-anakku sayang semuanya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ibu Riri sudah menampilkan model peer teaching-nya yang merupakan terakhir untuk sore hari ini. Kebetulan Bapak dosen juga sudah ada. Mungkin Bapak dosen lanjut atau saya yang pandu kasih habis? Itu salah Pak. Silakan Pak. Oh, silakan Bapak, silakan. Ya, makasih atas apa panduan dari Pamong. Jadi maaf tadi ada kegiatan yang sangat mendesak dan tidak bisa ditinggalkan. Terima kasih atas pimpinan tadi oleh Bapak Pamong untuk koordinasi kegiatan tadi. Untuk Ibu Riri, ya, Basri, ya, jadi tadi juga Pak minta maaf tidak sebelumnya tidak menegaskan siapa pengamatnya sehingga waktu presentasi Ibu Fitri pengamat juga jadi siswa tadi yaitu Ibu Takina dengan Ibu Ustani ya. Tidak maaf tadi Ibu Fitri. Jadi silahkan Ibu siapa yang pengamat Ibu Riri? Ibu Lori tadi. Tadi Ibu Lori dan Ibu Tija. Siti Hotija. Ibu Lori dan Ibu Tija. Ibu Lori dan Ibu Tija. Silahkan Ibu Lori ya. Iya, terima kasih Bapak. Ibu Riri sudah sore tapi semangatnya itu luar biasa Ibu Riri. Saya yang dari tadi sudah letih lesu, Ibu Riri masih semangat ya. Jadi apa yang sudah Ibu Riri tampilkan sangat baik. Hanya satu masukan buat saya dari saya itu mungkin karena ini kita lakukan secara daring dan durasi waktu yang dikasih juga singkat, sehingga tadi video yang Ibu putar itu hanya sebentar, singkat sekali. Jadi ketika Ibu tanya tentang isi video, saya juga bingung. Tadi videonya tentang apa, saya tidak sempat lihat dengan jelas. Jadi hanya itu saja Ibu Riri, saya kembalikan Bapak pengajar. Ya, terima kasih. Ibu Lori ya, menyangkut video singkatnya Ibu Riri. Silakan Ibu Hotija. Iya Pak, terima kasih. Mungkin sama dengan Bu Lori, catatan saya tadi teaching-nya Bu Riri mantap sekali, banyak masukan mantap terus sama anak-anaknya. Cuma emang tadi karena mungkin jaringan videonya kurang maksimal, jadi waktu tanya sama anak-anaknya pesan moralnya apa, anaknya kan pada diem. Karena emang tidak tahu, saya juga yang ngamatin juga tadi emang susah sekali apa pesan moralnya. Itu saja Pak, semuanya mantap lah pokoknya. Ya, terima kasih Bu Hotija. Iya. Jadi Bu Hotija ini Pak juga sangat bersyukur, semangat walaupun masih sebagai siswa, jadi mulai dari awal dari pagi sampai sekarang semangat baik sebagai siswa maupun sebagai pengamat ya. Iya Pak. Terima kasih Bu Hotija. Iya Pak, saya off kamera sedang menyusui Pak, maaf. Oh ya, silakan Bu, Bapak Bu ya. Selanjutnya dipersilakan pada Bapak Pamong, Pak Hafid untuk memberi tanggapan. Silakan Pak Hafid. Oke, baik, makasih. Untuk Ibu Riri, memang penampilan sudah luar biasa, sudah bagus. Sudah bagus. Memang tadi kendala yang disebutkan oleh teman itu bukan tidak tapi memang tidak terbuka. Videonya tadi sinyalnya memang tidak bisa, kayaknya Ibu Riri, jadi tidak sempat buka tadi videonya. Terpaksa Ibu Riri sambil menjelaskan. Tadi sempat buka ke Ibu Riri videonya. Ini Pak, saya hanya lihat waktu sudah. Jadi saya iya, karena itu durasinya 7 menit. Jadi saya ini nanti kalau saya lihat waktu udah kelamaan. Tapi dari awal tapi bisa betul. Dari awal itu
dari awal itu memang tidak bisa, Bisa. kan pertamanya. Bisa, anak-anak sempat. Tidak bisa habis itu. Teman-teman sempat lihat Ibu Kak? jelaskan. Oh Iya, begitu. sempat Nah, lihat padahal inti kegiatan itu dari cerita itu. Iya. Inti kegiatan mulai dari awal sampai hampir semua kegiatan itu ada di cerita itu. Makanya harusnya cerita itu harusnya diputar lebih ini sehingga bisa kita tahu secara utuh. Mungkin akan memang tadi pengaruh sinyal pertama habis itu kan berhenti baiki. Tetapi karena sudah pengaruh berhenti dan ini maka waktu tersita. Iya, takutnya nanti kelamaan diurus habis waktunya. Ya betul, karena waktu tersita maka ibu dengan sendirinya memotong sudah video itu. Tapi sebenarnya ibu sudah ini. Memang akhirnya juga tadi penjelasannya kadang-kala tidak sejalan dengan PowerPoint. PowerPoint tidak berjalan, tapi ibu sudah menjelaskan di bagian bawah. Itu mungkin karena sinyal juga. Jadi penjelasannya tidak sejalan dengan PowerPoint yang ada di layar. Itu kita bisa maklumi kan memang mungkin sinyal di ibu. Yang saya puji ibu pertama, ibu sudah menjelaskan unsur ekstrinsi sudah sampai 7 unsur tadi sudah sesuai dengan penjelasan saya untuk ibu siapa tadi? Ibu Fitri. Ibu Fitri. Nah, ternyata Ibu Riri sudah menjelaskan. Berarti apa yang saya himbau ternyata Ibu Riri sudah langsung laksanakan. Berarti sudah ada memang. Sehingga betul-betul siswa diharapkan mengerti. Tapi itu hanya sepintas saja. Tidak perlu terlalu menjelaskan terlalu panjang karena mengingat waktu. Apalagi anak-anak sudah ibu share ke media grup. Media grup minimal sudah baca sepintas saja untuk mengejar waktu. Cuma ya sayangnya tadi lagu tik-tik bunyi hujan itu di akhir. Coba lagu-lagu tik-tik hujan tadi di tengah anak-anak suka kecapean, di tengah-tengah ini baru berikan semangat. Supaya semangat lagi mau lanjutkan pada pembelajaran berikutnya lagi. Nanti terakhir baru ulang lagi begitu. Jadi kalau yel-yel tadi di tengah juga bagus juga begitu. Tik-tik bunyi hujan tadi. Sehingga ada semangat untuk membangkitkan kesemangat siswa lagi di tengah kecapean. Kemudian berikut pengamalan Pancasila ini. Pengamalan Pancasila ini memang agak-agak ini. Kalau kita kaitkan dengan cerita ikan gabus dengan tupai, itu bisa berbeda memang, berbeda. Tergantung sudut pandang masing-masing. Kalau sudut pandangnya dilihat dari tolong menolong ya sila kedua. Sudut pandangnya dilihat dari tolong menolong. Kita juga bisa memberikan penjelasan pada siswa sila kedua itu tentang apa? Tentang hubungan dengan sesama manusia. Hubungan kepedulian sesama manusia. Hubungan perasaan sesama manusia. Hubungan antar sesama manusia itu sila kedua. Lalu karena siswa tidak terlalu paham itu arti dari sila-sila itu, maka sulit untuk membedakan mana sila 2, mana sila 3, mana sila 4. Tadi siswa ada mengalami kesulitan. Tadi itu perlu penjelasan. Sila kedua itu anak-anak yang berhubungan dengan segala kegiatan yang berhubungan dengan sesama manusia. Baik itu berupa perasaan, perilaku, tolong menolong, bantu membantu. Tenggang rasa, teposaliro. Lalu sila pertama itu yang berhubungan dengan ibadah, dengan ketuhanan, dengan ibadah, dengan peribadatan, dengan agama. Sila ketiga itu tentang persatuan yang berhubungan dengan persaudaraan, persahabatan, dengan komunitas. Itu sila ketiga. Lalu sila keempat itu tentang musyawarah, mufakat. Sila kelima termasuk kerja keras dan seterusnya. Nah, kalau tadi kembali ke teks, kalau anak-anak bertitik tolak pada kerja keras, maka sila kelima larinya. Sila kelima. Tapi kalau anak-anak pada di mana mereka berdua, bertiga itu bekerja sama, saling bersatu padu di situ, maka sila ketiga.
sila ketiga. Maka oleh karena itu pengamalan Pancasila dalam teks tadi itu tergantung sudut pandang anak-anak. Jadi anak-anak bisa kita minta penjelasan, kenapa kamu sila 1, kenapa kamu sila 2, kenapa kamu sila 3, kenapa kamu sila 4 dan 5. Tadi akan beda-beda. Dan di situ kita tidak boleh menyalahkan, tetapi minta pendapat. Kenapa alasannya. Dari sudut pandang apa dia menilai sila itu. Nah, itu pandai-pandainya seorang guru harus bisa memilah-milah di situ. Kemudian yang berikut, sayangnya LKPD-nya Ibu dalam bentuk tugas. LKPD itu beda dengan tugas rumah. Ini menurut saya kalau bisa LKPD itu di tengah-tengah proses pembelajaran itu bolehlah Ibu jelaskan semua. Tetapi Ibu harus dirampingkan memang penjelasannya Ibu kurangi yang mana sehingga LKPD-nya masuk dalam proses pembelajaran itu. Jangan LKPD-nya disuruh bawa pulang kerja di rumah, itu bukan lagi LKPD tapi itu sudah tugas rumah. Jika apabila tidak ada waktu untuk mengerjakan, ya terpaksa itu jadikan tugas rumah. Tetapi biasanya LKPD itu adalah masuk dalam sistem, dalam proses. Misalnya siswa kerja, semua Ibu sudah bahas awal, semua satu kali LKPD-nya, baru kerja, baru dibahas, setelah selesai LKPD baru evaluasi. Begitu. Tetapi karena mungkin ada waktu, atau juga mungkin sudah sore, jadi kita semua bubar, jadi cepat-cepat mau selesai. Begitu. Jadi begitu Ibu Riri ya, jadi kalau bisa LKPD-nya terintegrasi dalam proses. Nanti kalau kita soal mau kasih tugas untuk pekerjaan rumah itu bisa berupa penguatan, bisa berupa soal-soal pengayaan, pengayaan untuk mendalami materi itu. Begitu Ibu ya. Iya, Pak. Itu saja kita tambahan dari saya, karena waktu juga kita harus kejar. Mungkin itu saja Bapak dosen, saya kembalikan, terima kasih. Ya, makasih Bapak Ipamon ya atas masukan, arahan dan penelitian serta penegasan dari apa yang dipresentasikan oleh Ibu Riri. Sebelumnya Pak menanggapi Ibu Riri tadi Pak juga ada punya tugas untuk menanggapi Ibu Fitri ya. Tentang Ibu Fitri tadi sudah bagus penampilannya. Juga saya sempat dengar lewat HP masukan arahan dan penegasan dari Guru Pamong ya tentang Ibu Fitri. Jadi untuk Ibu Fitri ini bagus semuanya bagus saja, punya proses pembelajaran media juga bagus ya, kemudian ajar, kemudian LKPD ya juga bagus. Ada juga salah satu yang presentasi PowerPoint yang cukup menarik. Begitu saya karena ada animasi-animasi turut ya yang bisa bergerak. Kemudian juga begitu juga ada video di situ ya. Dan juga ada gambar-gambar yang bagus itu yang perlu dicontoh. Dan juga seperti saya Guru Pamong itu karena Bapak Ibu punya media yang cukup bagus, maka dikumpulkan sehingga bisa menambah wawasan dan kompetensi supaya Bapak Ibu bisa gunakan di sekolah masing-masing dari kumpulan beberapa PowerPoint atau juga LKPD juga cukup menarik juga. Bahannya juga jadi begitu, semuanya bagus ya. Jadi dikumpulkan setiap dokumen itu kali 11, 3 kali 3, 33. Itu kan lumayan juga untuk kalau seperti Bapak Ipamon tadi arahkan. Itu yang penting untuk Bapak Ibu pertimbangkan untuk koordinasi ya oleh ketua kelas dengan Ibu harus kami dan kawan-kawan supaya bisa dilakukan itu sebelum PTL selesai ya. Kemudian tentang Ibu Fitri itu mungkin Ibu Fitri tadi tidak sempat kasih evaluasi ya. Ibu Fitri kasih evaluasi Ibu Fitri. Kasih evaluasi Pak. Buat apa Bu? Di akhir
Lewat apa tuh? Gimana Lewat Pak? apa tadi? Lewat apa tadi Ibu? Kasih evaluasi lewat apa? Lewat kasih evaluasi, cuma dikerjakannya di rumah masing-masing, terus dikirimkan ke WA group seperti itu. Begitu ya. Berarti tetap sama dengan Ibu Ustami awalnya ya. Kalau begitu kalau kita minta contoh sekiranya tidak ada itu. Jadi seperti itu ya evaluasinya ya. Seperti Ibu Riri juga ya. Ibu Riri, jadi evaluasi itu seperti itu Bu. Kasih siswa evaluasi itu langsung, jangan kasih peluang untuk menyontek ya. Maka harus ada rentang waktu. Disinilah pembelajaran daring ini ada namanya sinkron dan asinkron. Kalau sinkron itu waktu yang kita gunakan ya 20 menit kalau sekarang ini teaching atau sampai 30 menit itu namanya sinkron. Ada interaksi langsung ya antara guru dengan siswa. Sehingga kalau kita gunakan Google Classroom dalam interaksi sinkron itu terbatas ya, karena Google Classroom itu punya syarat untuk tersendiri dalam melakukan kegiatan. Ya, jadi untuk sinkron seperti ini itu penggunaan Google Classroom itu tidak efektif. Untuk apalagi bagi siswa ya kelas SD itu agak susah untuk menggunakan Google Classroom untuk berinteraksi langsung seperti ini. Jadi sebaiknya pakai WA Group ya supaya cepat. Kalau pakai Google Classroom kan banyak fitur-fitur di situ, ada apa sehingga membuat siswa lebih rumit untuk melakukan kegiatan. Seperti tadi yang perlu di WA Group itu adalah yang dikirim adalah bahan ajar dan LKPD. Sedangkan PowerPoint itu susah untuk dibuka PowerPoint ya, karena aplikasi di Android ya, HP Android itu terbatas, apalagi anak SD dia punya HP itu agak susah untuk aplikasi. Tapi kalau WA Group kan itu sudah umum. Jadi itulah pertimbangan nanti jadi kapan kita menggunakan Google Classroom, kapan menggunakan WA Group, kapan menggunakan Zoom ini. Jadi kalau asinkron ya itu ya bagus kalau Google Classroom, kalau banyak ada tugas-tugas yang mau dikasih ke siswa yang periodenya waktunya lama ya itu perlu Google Classroom. Begitu juga kalau suruh mengupload tambah-tambahan materi ya bisa juga Google Classroom kalau sebelum pembelajaran ya. Tapi kalau saat pembelajaran agak susah untuk menggunakan itu Google Classroom itu. Sama dengan LMS. LMS itu hampir sama dengan Google Classroom. Kalau sementara sinkron begini kita pakai LMS juga itu agak susah untuk berinteraksi langsung. Lagi banyak yang klik-kliknya di situ. Beda dengan WA Group langsung kirim, langsung bisa foto, bisa. Itu pertimbangan dalam menggunakan aplikasi saat pembelajaran daring secara sinkron, secara langsung seperti ini. Baik begitu kan. Itu tuh yang perlu dipertimbangkan sehingga penggunaan Google Classroom itu dibatasi dalam pembelajaran sinkron. Saya rasa itu ada pilihan lain tentang motivasi untuk supaya teman-teman atau siswa ini ceria ya. Ya saya rasa guru cukup usaha untuk itu, walaupun mungkin akan terkendala tadi awalnya itu misteri antara gabus dengan itu membuat agak susah juga untuk menyelaraskan antara yang itu dengan itu. Tapi Ibu Riri sudah memperlihatkan walaupun juga seperti dia terakhir tentang lagu-lagu tipe-tipe bunyi jam, walaupun tidak ada di RPP ya diusahakan juga ada supaya lemas ada teman kelihatan lemas. Tidak ada di kegiatan penutup ya. Kita lihat ya. Karena dia berusaha untuk
Dikondisikan Pak, Ya, karena sudah lemas. ya itulah mungkin timingnya untuk supaya kita bergembira, bukan untuk siswa bergembira ya. Oke, ya itu saya rasa usaha-usaha itu yang perlu dilakukan kemudian kita sehingga bisa belajar dengan baik. Saya rasa itu yang Pak tambahkan. Hari ini tepuk tangan dulu untuk Ibu Riri ya. Tepuk tangan dong. Iya.